Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 5 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, kabar atau berita mengenai sesuatu hal disebut A. Informasi, B. Pemberitahuan, C. Pernyataan, D. Permintaan. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut informasi. Kemudian soal yang kedua, gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf disebut A. Kalimat penjelas, B. Ide pokok, C. Kalimat imbuhan, D. Kalimat efektif. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, ide pokok. Jadi ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Gagasan yang menjelaskan ide pokok adalah A. Kalimat utama, B. Anak kalimat, C. Gagasan penjelas, D. Pokok pikiran. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, gagasan penjelas. Jadi teman-teman, gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan atau menguraikan dari ide pokok. Kita lanjut ke soal yang keempat. Paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf disebut A. Paragraf deduktif, B. Paragraf induktif, C. Paragraf ineratif, D. Paragraf campuran. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut paragraf deduktif. Kemudian soal yang kelima. Paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir paragraf disebut A. Paragraf ineratif, B. Paragraf campuran, C. Paragraf narasi, D. Paragraf induktif. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut paragraf induktif. Kemudian soal yang keenam. Paragraf yang ide pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf disebut A. Paragraf ineratif, B. Paragraf deskripsi, C. Paragraf campuran, D. Paragraf eksposisi. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, paragraf campuran. Jadi teman-teman, paragraf campuran ini itu memiliki ide pokoknya terletak di awal dan di akhir sebuah paragraf, ya. Kemudian soal yang ketujuh. Perhatikan teks berikut ini. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu mengolah makanan sendiri. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Bagi tumbuhan hijau, makanan dapat diperoleh dengan cara mengolah sendiri dengan proses yang dikenal dengan istilah fotosintesis. Pertanyaannya, ide pokok paragraf di atas adalah A. Makhluk hidup yang dapat mengolah makanan sendiri disebut produsen. B. Makanan dapat diproses oleh tumbuhan. C. Tumbuhan dapat berfotosintesis. D. Tumbuhan hijau dapat berperan sebagai produsen. Tentu jawaban yang paling tepat adalah A, ya. Makhluk hidup yang dapat mengolah makanan sendiri disebut produsen. Kemudian soal yang ke-8. Menulis teks asli secara singkat dengan tetap memperhatikan urutan isi dan sudut pandang penulisnya disebut A. Kesimpulan, B. Ringkasan, C. Gagasan, D. Uraian. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut ringkasan. Jadi ringkasan itu merupakan menulis teks asli secara singkat dengan tetap memperhatikan urutan isi dan juga sudut pandang penulisnya. Kemudian soal yang ke-9. Berikut langkah-langkah membuat ringkasan kecuali A. Membaca teks asli secara saksama,
B. Mencatat ide pokok atau gagasan utama tiap paragraf. C. Menyusun ide pokok menjadi suatu paragraf. D. Menyusun kalimat penjelas pada tiap paragraf. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Menyusun kalimat penjelas pada tiap paragraf bukanlah langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Karena jika kita membuat ringkasan, yang paling penting itu adalah ide pokok, ya, dari setiap paragraf, bukan gagasan penjelas atau kalimat penjelas, ya. Kemudian soal yang ke-10. Diagram yang menggambarkan ide atau informasi secara visual disebut A. Peta pikiran, B. Buah pikiran, C. Gagasan inti, D. Peta informasi. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut peta pikiran. Kemudian soal yang ke-11. Pokok pikiran paragraf biasanya terdapat dalam A. Kalimat kedua, B. Kalimat ketiga, C. Kalimat keempat, D. Kalimat pertama. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, terdapat dalam kalimat pertama. Nah, teman-teman, ide pokok atau pokok pikiran itu biasanya atau pada umumnya terdapat pada kalimat pertama pada setiap paragraf, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Karangan yang bersifat fakta atau sesuai dengan kenyataan disebut A. Karangan fiksi, B. Karangan non-fiksi, C. Karangan deskripsi, D. Karangan narasi. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, karangan non-fiksi. Jadi teman-teman, karangan non-fiksi itu adalah karangan yang bersifat fakta. Kemudian soal yang ke-13. Di bawah ini langkah-langkah menulis teks non-fiksi kecuali A. Menentukan tema dan merumuskan tujuan, B. Mengumpulkan data dan menganalisis data, C. Menyusun kerangka karangan dan menyusun paragraf, D. Mencari isu yang beredar. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Mencari isu yang beredar bukanlah langkah-langkah dalam menulis teks non-fiksi. Kemudian soal yang ke-14. Bacalah teks berikut. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau dulu dikenal dengan Stovia, bernama Dr. Wahidin Sudiruhosodo. Pertanyaan yang tepat dengan penggalan teks di atas adalah A. Kapan berdirinya organisasi Budi Utomo? B. Di mana organisasi Budi Utomo berdiri? C. Siapa yang lulus dari organisasi Budi Utomo? D. Bagaimana keadaan Dr. Wahidin saat itu? Jadi jawaban yang tepat adalah A, ya. Kapan berdirinya organisasi Budi Utomo? Itu pertanyaan yang tepat dengan penggalan teks di atas. Kemudian soal yang ke-15. Suatu kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu dari media cetak lalu menyusunnya disebut A. Majalah, B. Clipping, C. Koran, D. Skripsi. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut clipping. Kemudian soal yang ke-16. Bahasa yang digunakan dalam penulisan laporan teks non-fiksi adalah A. Gaul, B. Baku, C. Sehari-hari, D. Tidak baku. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Kemudian soal yang ke-17. Sebelum menulis karangan non-fiksi, sebaiknya didahului dengan membuat A. Panjang karangan, B. Tujuan karangan, C. Judul karangan, D. Kerangka karangan.
Tentu jawaban yang benar adalah D ya, terlebih dahulu dengan membuat kerangka karangan. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Kalimat utama diuraikan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf yang disebut kalimat A. Penjelas, B. Utama, C. Pokok, D. Pendukung. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas adalah kalimat yang menguraikan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kita lanjut ke soal yang ke-19. Di bawah ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami isi teks non-fiksi kecuali A. Judul teks, B. Penggunaan bahasa, C. Berdasarkan fakta, D. Berdasarkan pesan moral. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, berdasarkan pesan moral. Bukanlah yang harus diperhatikan dalam memahami teks non-fiksi. Nah, walaupun pesan moral itu harus ada ya dalam teks non-fiksi, tapi tidak jadi patokan. Karena apa? Pesan moral itu juga ada terdapat di dalam teks fiksi. Ya, bukan hanya berada di dalam teks non-fiksi. Ya, ada di dongeng ya. Seperti cerita fiksi yang lainnya, ada di dongeng, di legenda, ada di cerpen ya, memiliki pesan moral tertentu. Tapi tidak jadi patokan bahwa kita harus memperhatikan pesan moral bahwa itu disebut dengan teks non-fiksi ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-20. Di bawah ini ciri-ciri teks non-fiksi kecuali A. Ditulis berdasarkan kenyataan, B. Sifat katanya denotatif atau dengan makna yang sebenarnya, C. Berbentuk karangan ilmiah dan pengamatan atau penelitian, D. Ditulis berdasarkan opini publik. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, ditulis berdasarkan opini publik bukanlah ciri-ciri dari teks non-fiksi. Oke teman-teman, demikian latihan soal Bahasa Indonesia tema 5 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, jangan lupa seperti biasa like, komen, subscribe, share teman-teman kalian, tekan tombol loncengnya supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di dalam video. Terima kasih.